Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Perkenalkan, saya Suci Ristia Ramadan. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah penganggaran dengan materi penyusunan anggaran penjualan. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anggaran penjualan atau sales budget merupakan dasar bagi penyusunan anggaran lainnya. Anggaran penjualan juga sering disebut sebagai anggaran kunci, karena apabila kita ingin membuat anggaran bahan baku atau anggaran produksi, kita harus membuat anggaran penjualan terlebih dahulu. Kemudian, kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan akan menyebabkan kesalahan pada anggaran yang lainnya. Karena seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa anggaran penjualan ini merupakan anggaran kunci. Jadi, apabila anggaran penjualannya salah, maka otomatis anggaran lainnya juga akan ikut salah. Sebelum menyusun anggaran penjualan, perlu dibuat ramalan penjualan atau sales forecast. Kemudian, tujuan utama rencana penjualan itu ada 4. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian terhadap penerimaan di masa yang akan datang. Kedua, membulatkan keputusan dan kebijakan manajemen dalam proses perencanaan. Ketiga, menyediakan informasi penting bagi pengembangan elemen-elemen lain dalam perencanaan laba komprehensif. Dan yang keempat, merupakan alat kontrol bagi manajemen terhadap aktivitas penjualan. Ramalan penjualan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang, dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Kemudian ada teknik peramalan penjualan. Ini ada 2, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif menggunakan metode penilaian atau pendapat, atau judge method. Kemudian kualitatif ini menggunakan sumber penilaian seperti penilaian pramuniaga, manajer pemasaran, kemudian para ahli, dan survei konsumen. Kemudian ada kuantitatif. Ini terdapat 2 metode, yaitu metode statistik dan metode khusus. Metode statistik terdiri dari analisis tren, standar kesalahan peramalan, dan analisis korelasi. Kemudian, metode khusus terdiri dari metode analisis industri, analisis lini produk, dan analisis penggunaan akhir. Dan yang akan saya jelaskan untuk saat ini, yaitu metode statistik dengan menggunakan analisis tren. Analisis tren ini terdapat 2 metode. Yang pertama metode tren garis lurus dan metode kuadrat. Metode tren garis lurus ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode last square atau metode kuadrat kecil dan metode momen. Metode kuadrat, semakin banyak data historis yang dianalisis, maka hasil perhitungannya akan semakin baik. Kemudian terdapat rumus untuk analisis tren garis lurus. Yang pertama yaitu metode kuadrat terkecil. Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel terikat, A merupakan nilai konstan, dan B merupakan koefisien arah regresi. Nah, untuk mencari nilai A dan B, ini terdapat rumus. Yang pertama, untuk mencari nilai B, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai A yaitu sigma X dibagi dengan N kurangi dengan B dikali sigma X dibagi dengan N. Yang selanjutnya yaitu metode momen. Metode momen ini masih sama rumusnya dengan metode kuadrat kecil, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Namun yang berbeda di sini, dia menggunakan rumus sigma Y dan sigma XY, di mana untuk menentukan nilai A dan B-nya kita harus menggunakan bersamaan terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sigma Y sama dengan NA dikurangi B dikali sigma X. Dan untuk rumus sigma XY yaitu A dikali sigma X dikurangi sigma X kuadrat. Baik, langsung saja ke contoh soal. Berikut ini merupakan data perusahaan PT Amandit untuk beberapa tahun yang lalu. Berdasarkan datanya, ini terdapat dari tahun 2015 sampai tahun 2019, di mana pada tahun 2015 terdapat penjualan sebanyak 150 ton dengan harga jual Rp125. Kemudian pada tahun 2016
terdapat penjualan sebanyak 140 ton dengan harga jual Rp125. Kemudian pada tahun 2017 sebanyak 170 ton dengan harga jual Rp128. Pada tahun 2018 sebanyak 150 ton dengan harga jual Rp130. Dan pada tahun 2019 penjualan sebanyak 180 ton dan harga jual Rp132. Kemudian di soal ini diminta untuk menentukan besarnya kuantitas ramalan penjualan tahun 2020 dengan menggunakan metode garis lurus atau metode momen, dan diminta untuk meramalkan harga jual per tonnya pada tahun 2020 dengan menggunakan metode momen. Untuk langkah pertama, kita harus membuat tabel terlebih dahulu, di mana tabel ini terdiri dari N, tahun, penjualan, atau dengan simbol Y, ada X, X kuadrat, dan ada XY, di mana N ini merupakan jumlah banyaknya tahun penjualan. Di sini kan tahun penjualannya dari tahun 2015 sampai tahun 2019, maka banyaknya tahun penjualan yaitu 5. Kemudian untuk penjualannya ini data dari soal. Kemudian untuk X-nya ini ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4, dari mana angka ini merupakan sudah menjadi ketentuan, di mana untuk X-nya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun apabila di soal diketahui bahwa X harus sama dengan 0, maka 0-nya ini tidak dimulai dari awal, namun dimulai dari tengah-tengah, sehingga apabila dilanjutkan ke bawah, yaitu dengan angka positif, dan apabila ke atas itu diisi dengan angka negatif, sehingga pada saat dijumlahkan X-nya ini merupakan 0. Namun hal ini berlaku untuk apabila di soal diketahui X-nya harus sama dengan 0. Kemudian ada X kuadrat. X kuadrat ini merupakan pengkuadratan dari X yang sebelumnya. Kemudian ada X dikali Y. X ini X tadi dikali dengan penjualan. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan persamaan. Di sini terdapat dua persamaan yang didapat dari pertama rumus sigma Y sama dengan NA ditambah B dikali sigma X, di mana sigma Y-nya ini merupakan angka dari jumlah penjualan pada tahun 2015 sampai 2019, yaitu 790. Kemudian N-nya ini merupakan jumlah tahun penjualan, yaitu 5, dan A-nya masih kita cari, kemudian B-nya juga masih kita cari, dan sigma X ini merupakan jumlah keseluruhan X, yaitu 10. Kemudian persamaan yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, di mana sigma XY-nya ini yaitu 1650, kemudian A-nya masih kita cari, dan sigma X-nya itu 10, kemudian ditambah B-nya masih kita cari, dan sigma X kuadratnya yaitu 30. Kemudian kita mendapat persamaan 790 sama dengan 5A ditambah B10, dan 1650 sama dengan 10A ditambah B30. Kemudian kita akan melakukan eliminasi substitusi, di mana kita akan mengeliminasi salah satu antara A dan B. Di sini A dan B-nya masih belum ada yang sama, sehingga kita harus mengkalikan terlebih dahulu agar terdapat angka yang sama. Di sini saya mengalikan persamaan 790 sama dengan 5A ditambah B10 dengan 3 menjadi 2370 sama dengan 15A ditambah B30. Untuk persamaan 1650 sama dengan 10A plus B30 itu saya mengkalikan 1 agar hasilnya tetap sama dan saya bisa mengeliminasi. Kemudian terdapat persamaan antara B30. 30 dikurangi 30 maka hasilnya 0. Kemudian 15 dikurangi 10 yaitu 5. Kemudian 2370 dikurangi 1650 hasilnya 720. Kemudian 720-nya dibagi 5 maka A-nya dihasilkan 144. Setelah mendapatkan nilai A, maka kita akan substitusi
kedua persamaan tadi. Nah, di sini kita bebas memilih persamaan yang mana. Di sini saya memilih persamaan yang 1650 sama dengan 10A ditambah B30. Langsung kita masukkan nilai A-nya, yaitu 144 dikali 10 kan 1440. Kemudian 1650 dikurangi dengan 1440 menghasilkan 210. 210 dibagi 30, maka B-nya itu 7. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B-nya, kita akan memasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, kita langsung memasukkan angka A dan B-nya. Kemudian kita memasukkan angka X di sini, yaitu dengan angka 5. Dari mana angka 5 ini? Angka 5 ini merupakan angka X pada tahun 2020. Jadi, pada tabel sebelumnya, tahun 2019, X-nya ini berjumlah 4. Maka, untuk tahun berikutnya, kita tinggal menambahkan satu angka. Jadi, pada tahun 2020, X-nya ini terdapat 5. Kemudian, penjualan pada tahun 2020 itu 144 ditambah 7 dikali 5, yaitu 35. Jadi, penjualan pada tahun 2020 terdapat 179. Nah, untuk yang selanjutnya kita menentukan ramalan harga jual. Di mana menentukan ramalan harga jual, kita juga harus menggunakan tabel. Di sini perbedaannya ada di tabel pada harga jual. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan penjualan, kalau yang di sini kita sekarang menggunakan harga jual. Untuk X-nya itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu tinggal mengisikan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk X kuadratnya tinggal mengkuadratkan dari angka X-nya, dan XY-nya tinggal dikalikan X dengan harga jual. Nah, di sini kita mendapatkan dua persamaan lagi. Yang pertama yaitu 640 sama dengan 5A ditambah B10. Kemudian yang kedua 1299 sama dengan 10A ditambah B30. Kemudian sama yang 640 ini saya kalikan 3. Kemudian menghasilkan 1920 sama dengan 15A ditambah B30. Nah, karena B-nya sudah sama, maka kita langsung mengeliminasi. Untuk 15A dikurangi 10A, maka menghasilkan 5A. Kemudian 1920 dikurangi 1299 itu menghasilkan 621. Nah, kemudian 621 dibagi dengan 5, maka A-nya didapat 124,2. Selanjutnya kita sama akan mensubstitusi ke persamaan yang tadi. Untuk mengambil persamaannya itu bebas, namun saya mengambil yang 1299 sama dengan 10A ditambah B30. Kemudian kita langsung memasukkan angka A-nya, yaitu 124,2 dikali 10, menghasilkan 1243, kemudian 1299 dikurangi dengan 1242, menghasilkan 57, kemudian dibagi 30, maka nilai B-nya 1,9. Nah, kita udah mendapatkan nilai A dan B, maka kita langsung masukkan nilai A dan B-nya ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian X-nya ini kita isi dengan angka 5 lagi. Angka 5 ini didapatkan sama seperti pada ramalan penjualan, yaitu pada X 2020 yaitu terdapat angka 5, dimana pada tahun 2019 X-nya itu 4. Maka untuk tahun berikutnya kita tinggal menambahkan satu angka saja. Jadi untuk tahun 2020 X-nya itu 5. Jadi peramalan harga jual pada tahun 2020 yaitu 124,2 ditambah 1,9 dikali 5. Jadi hasilnya 133,7 atau dibulatkan menjadi 134. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dan jangan lupa untuk menonton video pembelajaran akuntansi Sekolah Vokasi IPB pada mata kuliah lainnya. Saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.